datang di acara podcast kami YPPA. Yang podcast aja. Ya benar. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mega sebagai host di sini. Dan aku Ripal sebagai co-host di sini. Di sini kita akan membahas mengenai Society 5.0. Oke, langsung aja kali ya kita ke bintang tamu. Oh iya, kita nggak sendiri nih teman-teman. Kita kedatangan bintang tamu yang akan nemenin kita untuk beberapa menit ke depan. Langsung aja ya. Halo. Sebelum mulai boleh perkenalan dulu gak kalian ini siapa gitu? Oke, Mas Nabil dulu. Sampai langsung. Oh ya, nama saya Febrian Nur. Sering disebut Mas Febrian ya di sini. Saya dari Klaten ya, dari Klaten. Jadi bukan Jogja, Bukan Jogja gitu. ya, itu. Udah masuk Jawa Tengah. Saya dari Klaten, terus saya kuliah di Amikom jurusan ilmu komunikasi. Oh. Ya. Kalau aku Nabil, asli Jogja parah. Jogja asli Ya. banget, anak sini. Jogja KB ya kak? Jogja Oh, KB. Jogja KB. Oh, iya iya. Aku sekelas sama Mas Febri di ilmu komunikasi juga. Oh iya. Berarti kakak ini kan satu kelas nih. Kuliah ya berarti? Iya dong. Iya, kuliah. Iya dong. Iya dong. Masa kerja? Iya gimana nih? Kita jadi Gimana nih berjaga. kuliahnya lancar kan? Untuk sekarang masih alhamdulillah lancar sih. Mungkin ada tugas-tugas beberapa yang kurang asik lah ya. Masih baru lah. Masih baru. Masih di Masih bidang baru. kita masih baru lah. Masih perkenalan-perkenalan Iya, gitu ya. sama teman-teman juga Beradaptasi. baru pendekatan. Gitu aja sih kayak kuliah. Alhamdulillah masih lancar. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Fine-fine. Gimana tentang tugas-tugas semester 1 tuh apakah udah pusing banget gitu atau masih bisa dihandle gitu-gitu? Kalau saya sih masih aman sih, masih bisa dihandle, masih aman. Nggak tahu nggak Mas Nabil? Sebenarnya aman soalnya tuh makulnya tuh masih dalam konsep pengantar. Jadi misal kayak ilmu komunikasi itu masih pengantar ilmu komunikasi, untuk materi broadcasting masih pengantar broadcasting. Jadi masih Masih gampang lah ya. Masih sama materi kok. Iya. SMA. Masih bisa. Nih fun fact nih tentang kalian apa aja? Fun fact tentang Mas Febri. Kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau saya sih sebenarnya ya cuma gini-gini aja ya. Di rumah paling nanti apa ya, terus nyari kesibukannya, cari sampingan desain atau apa. Kemungkinan tambahan fun fact-nya Mas Febri ini koor kelas sih. Aduh, Waduh. bukan Mas. Udah kelihatan dari tampang-tampangnya. Iya sih, Serem, nih. gundes-gundes Klaten. Aduh, Gundes Klaten baik. Oke. coklat saya tuh, cowok Klaten ya. Yang satu coklat, yang satu jawi. Oh, Jawi, Jawi. bisa. Kalau Mas Jogja Nabil, Independen. gimana ini kesehariannya? Aman aja. Oke. Masih semester 1 nih, masih nggak cari banyak kesibukan lah, pengen fokus dulu kuliah. Jadi paling tidur, makan, kuliah, makan lagi, tidur lagi. Wah, cuma monoton ya Mas ya? Monoton ya. Masih awal, masih belum bisa bagi waktu kalau misalnya mau cari kesibukan lain sih. Berarti tadi kakaknya ini kan sering desain gitu, boleh lah promosi sedikit. Iya. Kalau misalnya ada nih anak-anak Amikom ya yang mau desain, boleh hubungin Mas Febri ini Bisa. ya. Jadi kalian butuh desain grafik atau apapun, kontak Mas Febri. Hubungi di bawah ini ya. Iya, nanti bisa Nanti DM, kita- nanti kita Oke. taruh kok cantumin. Instagramnya apa kalau boleh tahu Mas? Febrian X NGH ya. Oke, nanti kalian tinggal follow aja kalau mau cari desain Mas grafik Nabil, gitu. apa nih Instagramnya? Instagramnya ada di Nabil FZR_. Oke. Oh, udah cukup ya perkenalannya mungkin. Kita mau ngebahas mengenai Society 5.0 ini. Menurut kakak-kakak nih, mas-mas di sini, apa sih Society 5.0 ini? Terus tujuannya tuh apa gitu? Di era sekarang ya, untuk era sekarang Iya, ya. untuk era sekarang. Kalau untuk Society 5.0 sendiri sih kan tergolongnya ini kan apa, teknologi baru kan. Iya. Jadi kayak perkembangan teknologi. yang udah sampai ke titik di mana teknologi bisa gantiin manusia itu sendiri. Iya, betul. Saya setuju sih sama Mas Nabil tadi ya. Jadi teknologi yang zaman sekarang ya, yang terbaru ini kan
kebanyakan dibantu oleh robot, AI kayak gitu. Jadi itu enggak lagi membantu ya, itu lebih ke menggantikan tugas manusia sendiri gitu ya, walaupun ada pemrogramannya sebelumnya, tapi udah dari yang 4.0 itu kan udah lebih maju lagi. Dulu kan masih diprogram manual oleh manusia, yang sekarang udah tinggal pakai aja gitu. Istilahnya tinggal on off. Betul. Gitu. Itu contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya itu gimana? Boleh jelasin nggak Kak ke kita, ke penonton Iya. semua yang ada di sini? Kalau contohnya yang kelihatan banget ya, yang kebanyakan orang juga udah tahu ya, ada mesin sapu yang udah robotik ya, yang bentuknya Oh bulat iya, itu, aku pernah lihat tuh gitu. di Itu kan tinggal on off video-video aja gitu. Oh iya, itu kan Itu membantu ya. banget. buat membantu kita sehari-hari gitu ya Iya. Kak. Biar Terus itu kan udah iya. nggak program manual juga kan, dia udah tahu sensornya, ada benda apa di depannya, itu udah menghindar sendiri, betul, bisa mencakup semuanya. Berarti itu termasuk dampak positifnya ya? Ada nggak Iya. sih dampak negatif menurut kakak ini? Kalau dampak negatif menurutku ya, karena itu menggantikan tugas manusia. Jadi lapangan pekerjaan di zaman sekarang tuh kita kalau nggak mengikuti zaman itu sulit. Jadi kayak kita masih udah ketinggalan zaman lah, nggak ikutin internet atau apa. Itu kan kabar-kabar gitu kan juga kita ketinggalan kan. Harus baca koran kayak zaman dahulu. Itu kan udah agak zaman banget kan sekarang. Iya. Apalagi Ya kan? kasarnya kalau untuk pekerja sekarang kan, kalau Nah. kamu nggak bisa lebih canggih dari program tersebut, otomatis dapat digantiin dong sama Betul. robotnya. Betul. Kan robot lebih canggih. Dia kalau kayak kerja pabrikan kayak gitu, dia kan monoton, cuma misalnya masang kaos tangan di tempatnya gitu kan. Kalau sekarang kalau pakai robot lebih simpel, dia cuma gitu terus. Kalau pekerja manusia biasa kan, kalau dia cuma suruh kayak gitu juga kurang efektif, karena robot nggak pakai bayaran kan. Iya Dia sih. cuma listrik sama yang lain-lain lah. Tapi ini Kak, secanggih-canggihnya robot tuh pasti bakal kalah sama otaknya manusia, pemikirnya manusia. Gimana tuh Kak? Kalau ada statement kayak gitu? Sebenarnya tuh bukan kalah sih, cuma lebih ke, kan kalau kita kerja nih misalnya lama kan, kita pasti punya keahlian tambahan atau improvisasi dalam Betul. mengendalikan mesin. Nah, takutnya kalau iya. robot, kalau pemrogramannya kurang, nanti kalau ada kerusakan di luar kendali pasti nggak bisa dikendaliin. Kalau orang kerja udah lama, dia pasti aku improve, ini apa Ya, aku apain, ada perkembangan lah. kayak Jadi diakalin masih- gitu. Masih ini ya, masih membutuhkan manusia juga sih. Iya, Masih- kan masih tetap harus dipantau harusnya. itu kan tetap butuh maintenance juga kan, butuh pemeliharaan untuk robot itu sendiri, walaupun memang udah lama gitu. Gitu sih. Oke. Jadi si robot tersebut tidak semua menggantikan manusia ya, tapi beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi tersebut Betul. gitu ya Kak. Oke. Tuh. Nah, jadi oh ya Kak, ini Oh iya, kakak-kakak ini kan di sini kan mahasiswa masuk Bentar. kuliah. tuh buat lu di kapalnya Oke. tadi. Ya. Oh iya, kakak-kakak di sini kan kuliah ya, mahasiswa gitu kan. Ada nggak sih revolusi industri dari 5.0 ini yang kakak alami gitu, yang kakak rasakan gitu di dalam dunia pendidikan ya? Pendidikan ya, kalau di perkuliahan sebenarnya kalau dari pendidikan itu dari kita SMA, SMK itu udah ngerasain ya. SMP mungkin udah ada juga. Jadi kayak Zoom kayak gitu, terus kelas meeting gitu-gitu kan udah online karena kemarin pandemi juga kan. Iya. Kan pandemi kita nggak boleh ketemu, jadi kebanyakan kita kan online, Zoom gitu dan lain-lain. Tapi kalau di perkuliahan ini lebih efektif ya menurut saya, Tapi karena di tempat kita ada itu udah Oh iya. di dosen itu Betul. AI-nya. Oh, dosen AI gitu ya Kak? Oh iya, pernah dengar tuh, pernah pernah dengar dengar tuh kita. kabarnya. Tidak Itu ada, ada. jadi bisa mempermudah dosennya, misal ada di luar kota atau di Betul. lingkungan yang berisik harus nyampein Zoom, itu bisa digantiin AI kemarin sih. di Amikom sendiri udah ada soalnya. Lebih efektif gitu ya. Ya, Baik. Tapi kekurangan dari
AI itu apa ya kak? Kalau dosen kan menjelaskan lebih Iya benar. Nah, kalau si AI tersebut Kalau apa? AI kan dia cuma sebatas program ya. Jadi dia pengetahuannya cuma sebatas itu aja. Contohnya Betul. materi yang dimasukin ke AI-nya ya, yang bakal disampaikan cuma itu. Iya. Buat relate-nya itu nggak kayak si dosen sih. Apalagi kalau kita Menjelasinnya. pertanyaan-pertanyaan gitu kan lebih enak ke dosen kan, lebih ngena gitu. Kayak nggak ngobrol aja sih Iya. kalau sama AI. Kurang gimana ya? Chemistry-nya kurang lah. Berarti ada plus minusnya ya sebenarnya. Iya. Oke, baik. Sebenarnya banyak nih contoh-contoh revolusi industri selain pendidikan. Contohnya kayak ada di dunia Kesehatan, Kesehatan. administrasi, Iya, itu. terus dunia keamanan juga. Gimana Benar. tuh? Kalau kesehatan setahu saya ya, itu udah banyak sih kita di zaman sekarang itu yang udah manfaatin teknologi kayak Apple Watch. Apple Watch, Iya, itu kan udah ada detak jantung gitu Oh, iya, gitu. Mau deteksi kita Terus, bisa tekanan ya, darah kita terus- berapa gitu ya kak? Betul. Betul. Terus kalau kita sakit itu nggak harus buru-buru ke dokter. Kita ada Halodoc kan, Benar. aplikasi itu kan yang konsul dulu. iya konsul dulu. Itu kan Buat lebih mempermudah kita biar nggak mempermudah banget gitu. gitu. Oh ya, sebenarnya Halodoc itu tuh bisa beli obatnya Iya, secara online gitu kan. iya nanti kan dianterin lewat kurir gitu. Iya. kan. Ya, jadi Iya. lebih mempermudahkan kita biar tidak Mempermudah keluar banget. rumah lagi gitu Iya. ya. Betul. Apalagi kalau kita misalnya tinggal sendiri nih anak kan biasanya tinggal Iya. sendiri Iya, gitu iya, di kos, betul. di Di kos. Iya. Jadi tinggal gampang gitu ya, tinggal buka Halodoc gitu terus Iya. nanya obat terus beli gitu dari situ. Oh iya benar. Apalagi di musim pandemi kemarin kan kita nggak bisa keluar. Iya benar. Kalau Membatasi biar orang-orang tidak berkerumun di ya, mana-mana. betul. Kalau dari kesehatan kayaknya setahu saya cuma itu sih. Kalau di rumah sakit sebenarnya udah banyak mesin-mesin yang manfaatin teknologi ya kayaknya udah dari dulu itu udah banyak kayak gitu. Cuma yang untuk keseharian kita setahu saya cuma itu. Kalau Mas Nabil? Sama mas. Oke, sama aja. Oke. Ya. Saya sebenarnya Oke. orangnya juga jarang sakit sih. Bagus, alhamdulillah ya kuat ya anaknya. Kuat. Sering minum jamu the best banget ya. Oke. Di situ muncul. Oke. Masih udah muncul itu dari Jawa ya? Saya baru tahu loh. Itu Semarang Mas. Oh, Semarang ya? Semarang. Iya. Semarang kan Jawa. Iya, itu Jawa juga. Betul. Emang ada ini anaknya. Aduh, kurang fokus ya. Mbok inem. Iya. Beras kencur. Yang kamu gendong. Kalau dipikir-pikir nih, Society 5.0 ini kan teknologi yang harus dimengerti bagi masyarakat. Terus bagaimana tuh pendapat kalian mengenai masyarakat yang ada di desa yang kurang edukasi atau kurang mengerti tentang teknologi itu? Kalau di pedesaan ya, di pedesaan tuh sebenarnya tuh yang lebih berperan penting itu tuh pemerintah desanya ya, untuk lebih mensosialisasi ke masyarakat kalau kita tuh udah di zaman seperti ini gitu. Jadi untuk para petani sebenarnya tuh udah banyak desa yang udah memanfaatin teknologi. Dulu kan nanam padi kayak gitu kan lebih ke manusia kan, tenaga manusia menanam padi terus manen padi kayak gitu. Lebih butuh tenaga Iya, ekstra buat menanam padi. sekarang kan udah banyak mesin-mesin tanam padi, bajak sawah itu dulu pakai sapi. Oh iya. Oh iya benar Iya kan? tuh. Zaman dulu kan ya, tapi sekarang sekarang udah oh, ada. ya, sekarang naik ke traktor. Sebenarnya udah banyak sih kalau di pedesaan itu. Cuma kalau di yang 5.0 ini kayaknya masih kurang karena lebih ke teknologi yang memang internet ya kayak gitu ya. Jadi itu mungkin peran pentingnya dari pemerintah desanya gitu. Atau kalau di desa sendiri kan otomatis kayak kalau misal ada padi nih nanam padi kan pasti nggak ke kota kan, maksudnya Iya. nanti susah masuknya alat segede itu, semahal Iya. itu, terus petaninya suruh belajar banyak yang mungkin nggak bisa ngelakuinnya pakai alat kayak gitu, mungkin susahnya di situ sih, harus Belajar juga Belajarnya ya, makanya juga peran dari sekarang. peran pemerintah itu penting di situ untuk mensosialisasi itu. Edukasi. Ya, lebih banyak edukasi buat para masyarakat desa. Anak-anaknya juga Iya, tuh, penting ya. betul. Oke, lalu
kalau sebagai anak muda nih, apa sih yang harus disiapkan dengan kedatangannya revolusi Society 5.0 ini? Yang harus disiapkan Bagi diri kita nih sebagai anak muda, generasi Z ya, kalau Ya, anak-anak generasi Gen Z ya, Gen kalau Z, sekarang kalau ya anak sebutannya. gaulnya. Kalau dari kita ya, itu menurut saya itu kita lebih meningkatkan kualitas diri kita gitu. Jadi kita lebih mempelajari tentang teknologi, mengikuti zaman lah kita. Jangan anak muda kok cuma gitu-gitu aja. Iya. Kita harus Biar berkembang juga. ke depannya gak gaptek Iya, gitu ya, oh ini apa nih gitu ya. gaptek sampai gaptek itu udah ketinggalan banget gitu. Mengikuti teknologi tapi menyaringnya juga. Iya, itu penting itu. Apalagi kalau kita bilang di sosial media ya, itu kan banyak yang hal negatif juga. Makanya kita harus menyaring juga. Tapi kan kebanyakan kalau teknologi sekarang tuh dipergunakan tentang kejahatan seperti cybercrime gitu-gitu tuh cara mengatasi gimana tuh? Kalau kayak gitu sih lebih Lebih banyak kesadaran iya, diri, kesadaran diri. Terus kalau yang udah sampai bisa megang HP sendiri itu Nah, yang udah kesadaran kita diri. harus Tapi lebih- kalau dari kecil mungkin bisa dari orang tuanya. Betul. Berarti harus Pembelajaran. didampingi orang tua gitu. Iya. Kita dilihatkan, diperhatiin orang Iya. tua. Peran orang tua lebih penting sih di situ. Iya. Untuk terus jangan kebanyakan nge-share apa yang privasi kita di sosial media kayak Karena gitu. kadang ada ini ya, jejak digital. Iya, betul. itu Itu yang yang bahaya sih, Bahaya sebenarnya. bahaya banget. Itu berpengaruh banget kalau buat kedepannya kita bekerja Betul. di mana, perusahaan apa. Soalnya sekarang kan Iya. perusahaan-perusahaan tersebut mencari jejak digital kita, ngelihat jejak digital kita ini orang baik atau apa nih, jejak Iya. digitalnya bagus atau enggak gitu kan. Pernah ada urusan kejahatan apa? Iya. Iya betul. Betul. Mas Sapri pernah nggak Mas Sapri? Sejauh ini belum, Mas. Alhamdulillah. Jangan, ya. jangan. Jangan, Oh, Mas. bukan belum, tapi jangan. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya, teman-teman Aduh. juga Kalau belum itu sampai. mau Sampai. lakukan, berarti Karena jangan. jejak digital itu berpengaruh banget buat Iya. kita ke depannya. Iya. Kalau untuk yang lain ya, kita lebih menambah apa ya, kayak apa mas? Edukasi. Ya edukasi gitu, terus ya menyaring hal positif gitu, ya semuanya berawal dari diri kita sendiri. Harus tahu lah dampaknya apa kalau kita melakukan Ya itu. menambah keterampilan kita di bidang teknologi gitu-gitu. Apalagi kita kan harus besok itu bakal menghadapi dunia pekerjaan juga setelah kuliah. Dan sekarang kan kedepannya dan untuk sekarang juga kan banyak teknologi ya yang harus kita bisa pegang laptop, misalnya Ya. bisa pakai laptop, terus teknologi lainnya harus kita bisa semua ya. Iya, lebih baik gitu kita mempelajari semua itu karena kedepannya kita bakal butuh itu. Karena di kedepannya nanti pasti bakal maju lebih Betul. Iya, dari sekarang lebih, lagi sih. lebih bagus lagi dari sekarang. Karena teknologi ini nggak berhenti Nggak ada sampai di matinya. sini, nggak ada matinya. Itu Akan masih berkembang. berkembang. Jadi Betul. buat para anak muda kalian harus bisa bikin teknologi. Iya. Pesan buat pendengar YPPA nih, buat kakak-kakak ini gimana? Pesan kata hari ini, Mas. Kata-kata hari ini ya, Kata-kata Pe. hari ini, Mas, Hari ini ya. apa? Belum kepikiran ya sebenarnya tuh. Apa ya? Kita muda, kita harus bisa mengikuti zaman. Jadi jangan gaptek lah untuk kita sendiri. Banyak sosial ke orang-orang, berteman dengan orang banyak, pergaulan, tapi kita harus menyaring Iya. gitu. Pergaulan itu penting ya. Ya, Jangan itu aja salah sih kalau dari pergaulan. saya. Dari Mas Nabil? Ingat ya teman-teman, jangan salah pergaulan. Oh, Jangan salah pergaulan. Kata-kata hari ini, jangan salah pergaulan. Oke. Lebih intinya jangan salah pergaulan. Sing semangat. Sing semangat. Oke, ngobrol sama kakak-kakak ini nih seru banget Seru banget, ya. sampai kita Sampai udah kerasa gitu. Makasih loh. Kita cuma orang biasa. Santai. Gak kerasa udah di penghujung acara. Ya. Gimana teman-teman, tertarik gak dengan perkembangannya Society 5.0 Point zero ini? Dan aku harapkan buat anak-anak muda yang di luar sana nih agar bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin. Betul. Jangan disalahgunakan ya teman-teman. Jangan salah gunakan ya. Jejak teman-teman. digital itu bahaya. Betul.
Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Sama-sama. Udah mau ngobrol. Iya PPA. Udah sharing-sharing. Makasih banget loh, ilmunya banyak banget sumpah. Keren Seneng banget. udah diundang di sini. Iya, senang banget ini. Iya. Bayarannya besar. Kalau uang saku gampang. Kontak kita aja, di belakang layar aja. Oke, semoga ilmu yang kita sampaikan barusan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Kalian jangan salah gunakan teknologi email sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian atau penyampaian kita yang kurang tepat. kurang tepat Dan gitu. kita Kalau mohon ada yang maaf salah ya. mohon dikoreksi, mohon. Karena kita orang biasa. Iya, karena kita manusia juga Iya. punya salah ya. Betul. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.